Kali ini, kita bakal menelusuri kisah salah satu kerajaan paling kuat yang pernah ada di Tanah Jawa, Kesultanan Mataram. Ini adalah cerita tentang kekuasaan, intrik keluarga, dan sebuah warisan budaya yang ternyata masih sangat hidup sampai hari ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak kita, terutama kalau kita berkunjung ke Jogja atau Solo. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa di jantung Pulau Jawa itu ada 4 keraton yang berbeda? Nah, jawaban dari misteri inilah yang akan kita bongkar bersama. Semuanya berawal dari satu orang, seorang tokoh ambisius yang berhasil mengubah sebuah wilayah kecil yang tadinya cuma bawahan menjadi cikal bakal sebuah kerajaan besar. Ini dia orangnya, Danang Sutawijaya. Tapi lihat deh gelarnya, Panembahan Senopati. Gelar ini penting banget karena bukan cuma nama keren. Ini menunjukkan peran gandanya yang luar biasa. Di satu sisi, dia adalah panglima perang yang hebat. Di sisi lain, dia juga seorang pemimpin spiritual. Jadi apa yang dia lakukan? Langkah pertamanya sangat berani. Dia memerdekakan diri dari kerajaan Pajang. Dari situ, dia langsung tancap gas, melancarkan serangkaian penaklukan yang sukses, menyatukan wilayah-wilayah kunci di Jawa Tengah dan Timur, dan benar-benar meletakkan fondasi yang kokoh untuk sebuah imperium baru. Nah, dari sang kakek, kita sekarang lompat ke cucunya yang legendaris, Sultan Agung. Di bawah kepemimpinan dialah, Mataram benar-benar mencapai zaman keemasannya, puncaknya. Sultan Agung itu bukan cuma raja penakluk, no. Dia itu seorang filsuf. Coba deh resapi kutipan ini. Jadilah seperti matahari yang memberi cahaya, jadilah seperti samudra, wadah bagi semua kehidupan. Ini dengan indah menggambarkan visinya tentang kepemimpinan yang agung dan merangkul segalanya. Keren banget! Di bawah Sultan Agung, wilayah Mataram meluas sampai ke batas terluasnya. Tapi yang lebih penting lagi, dia dengan gagah berani melawan kekuatan kolonial Eropa yang waktu itu mulai masuk. Dia menjadi simbol perlawanan sekaligus puncak kejayaan Mataram itu sendiri. Tapi seperti banyak kisah kerajaan besar, setelah puncak kejayaan, biasanya datanglah masa-masa kelam. Nah, pemerintahan putra Sultan Agung inilah yang menjadi awal dari babak baru yang penuh perang saudara dan campur tangan asing yang pelan-pelan akan menggerogoti kerajaan ini dari dalam. Coba deh, lihat kontras yang luar biasa ini. Sang ayah, Sultan Agung, mati-matian melawan VOC. Putranya, Amangkurat justru malah bersekutu dengan mereka. Ini kan kebalikan 180 derajat. Perubahan inilah yang menjadi awal dari retaknya persatuan Mataram. Pemerintahan Amangkurat ini, wah benar-benar kelam. Dia dikenal sangat paranoid, brutal, bahkan sampai membantai ribuan ulama. Bisa dibayangin kan, kebijakan kayak gini jelas menciptakan kebencian yang mendalam dan akhirnya memicu pemberontakan besar-besaran dari dalam kerajaannya sendiri. Dan kalau kita bicara tentang keruntuhan Mataram, kita nggak bisa lepas dari yang namanya VOC. Ingat ya, VOC ini bukan cuma perusahaan dagang biasa. Mereka ini ibarat corporation raksasa yang punya tentara sendiri dan jago banget politik adu domba. Mereka itu ahlinya memanfaatkan konflik internal untuk keuntungan mereka sendiri. Hasilnya, 1 abad penuh kekacauan. Bayangin aja, mulai dari pemberontakan Trunojoyo yang sampai menjarah ibu kota, terus ada geger Pacinan sampai pemberontakan Pangeran Mangkubumi, kerajaan ini terus-menerus digerogoti oleh konflik internal dan perang perebutan tahta yang seolah nggak ada habisnya. Semua konflik selama 1 abad ini, yang apinya terus dikipasi oleh VOC, pada akhirnya membawa kita ke babak akhir. Sebuah perpecahan besar yang mengubah satu kerajaan perkasa menjadi 4 entitas yang lebih kecil. Nah, yang penting untuk dicatat, Mataram itu nggak runtuh dalam satu pertempuran besar. Nggak, kerajaan ini secara sistematis dipecah belah lewat serangkaian perjanjian, ada Gianti, ada Salatiga, dan kemudian ada campur tangan Inggris, yang semuanya didalangi oleh kekuatan asing. Dan inilah hasil akhirnya, 4 pecahan dari Mataram. Ada 2 di Surakarta, yaitu Kasunanan yang pemimpinnya bergelar Sunan, dan Mangkunegaran yang pemimpinnya Adipati. Lalu ada 2 lagi di Yogyakarta, Kesultanan yang dipimpin oleh Sultan, dan Pakualaman yang juga dipimpin oleh Adipati. 4 keraton, dengan gelar penguasa yang berbeda, tapi semuanya lahir dari abu kerajaan besar yang sama. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Alasan kenapa ada 4 keraton sampai hari ini adalah warisan dari sejarah yang super kompleks ini. Sebuah perjalanan dari puncak kejayaan, konflik yang tak berkesudahan, hingga akhirnya perpecahan. Mereka bukan sekedar bangunan, tapi bukti hidup dari sejarah Mataram.
Jadi, pada akhirnya apa sih hakikat sebuah warisan? Kisah Mataram ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat dalam. Imperium bisa runtuh, kekuasaan politik bisa lenyap di telan zaman. Tapi budaya, seni, tradisi, dan filosofi itu ternyata bisa bertahan, terus hidup, dan berkembang jauh melampaui batas-batas sebuah kerajaan.